Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wala udwana illa 'alal zalimin. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du. Pada pertemuan kali ini kita memasuki hikmah yang ke-9 dari kitab Al-Hikam karya Imam Ibnu Athaillah As-Sakandari yang disyarahi oleh Imam Abdullah bin Hijazi. Sebelum itu terlebih dahulu kita hadiah Fatihah untuk Al-Imam Ahmad bin Athaillah As-Sakandari dan juga untuk Imam Abdullah bin Hijazi ila hadrati Syekh Al-Imam Ahmad bin Athaillah As-Sakandari wa Syekh Abdullah bin Hijazi rahimahumullah ta'ala wa nafa'ana bihima wa bi'ulumihima wa amattana bi asrarihima fit dharain amin ya rabbal alamin. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Hikmah yang ke-9 dari kitab Al-Hikam ini menjelaskan tentang bermacam-macamnya jenis amal. Nah, yang dimaksud jenis-jenis amal di sini ini di luar amal-amal yang wajib. Sebab kalau amal-amal yang wajib seperti sholat 5 waktu, puasa Ramadan, zakat, haji, itu setiap muslim sudah mengetahui amalan-amalan ini wajib. Maka yang dimaksud dengan bermacam-macamnya jenis amal dalam hikmah yang ke-9 ini di luar amalan-amalan yang wajib. Bismillahirrahmanirrahim. Tanawwa'at ajnasul a'mali litanawwu'i waridatil ahwali, yang artinya bermacam-macam jenis-jenisnya amal. Jenis-jenisnya amal itu bermacam-macam. Nah, bermacam-macamnya jenisnya amal itu disebabkan apa? Litanawwu'i waridatil ahwali, karena bermacam-macamnya kondisi-kondisi yang datang ke dalam hati. Jadi karena bermacam-macamnya kondisi yang datang ke dalam hati itu menjadikan jenis-jenisnya amal itu bermacam-macam. Bagaimana maksudnya? Kita baca dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Tanawwa'at, jadi warna-warna atau jadi bermacam-macam. Opo ajnasul amilina, piro-piro. Opo ajnasul a'mali, piro-piro jenise, piro-piro amal. Jenis-jenisnya amal bermacam-macam.
Ai tegese alal amilina ingatase piro-piro wong kang lakoni amal. Jenis-jenisnya amal bagi orang-orang yang melakukan amal itu jenisnya amal bermacam-macam atau beragam. Nah, beragamnya jenis-jenis amal itu disebabkan apa? Litanawwu'i waridatil ahwali, karena warna-warnane piro-piro keadaan kang tumeka. Kalau mana yang disebut karena warna-warnane piro-piro tingkah kang tumeka. Jadi bermacam-macamnya jenis-jenis amal itu disebabkan karena bermacam-macamnya kondisi yang datang ke dalam hati. Lah karena bermacam-macamnya kondisi yang datang ke dalam hati itulah menjadikan jenis-jenisnya amal menjadi bermacam-macam. Nah, apa yang dimaksud waridatil ahwal? Di tengahnya ini diterangkan waridatul ahwali hiya ma yaridu alal qulubi. Yang dimaksud waridatul ahwal yaitu sesuatu yang datang ke dalam hati. Lah, sesuatu yang datang ke dalam hati ini wahiya allati tujibu laha ahwalan hamidah. Sesuatu yang datang ke dalam hati ini yang menyebabkan munculnya kondisi-kondisi yang terpuji. Di antaranya ada yang waridun yujibu haibatan, wa minha waridun yujibu unsa. Ada sesuatu yang datang itu menyebabkan timbulnya rasa takut kepada Allah. Dari timbulnya perasaan takut kepada Allah ini kemudian memunculkan amal seperti yang dialami oleh Imam Fudail bin Iyad. Imam Fudail bin Iyad ini seorang wali besar di zamannya yang wafat pada tahun 187 Hijriah. Ketika itu dijelaskan waqafal Fudail bin Iyadin bi Arafatin ma'al hajiji falam yusma' minhu du'a'un wala dzikrun illa annahu wada'a yadahu al-yumna ala khaddihi wa taqta'a ra'sahu yabki falam yazal kadhalika hatta afadha an-nasu ila al-Muzdalifati farafa'a ra'sahu yaqulu wa saw'ata wallahi minka wa in ghafartani. Artinya suatu ketika Fudail bin Iyad ini melaksanakan wukuf di Arafah. Fudail bin Iyad itu ulama besar dan juga wali besar, tapi beliau punya latar belakang yang hitam. Karena dulu sebelum menjadi wali, beliau itu adalah seorang perampok. Tetapi kemudian beliau bertaubat kepada Allah dan menjadi ulama besar dan juga menjadi wali yang sangat besar. Beliau wafat pada tahun 187 Hijriah.
Nah, ketika Imam Fudail bin Iyad ini melaksanakan wukuf di Arafah mal hajiji beserta jamaah-jamaah haji yang lain, falam yusma' minhu du'aun wala dzikrun. Biasanya orang kalau melaksanakan wukuf itu Doni, itu biasanya menyibukkan diri dengan zikir, menyibukkan diri dengan berdoa. Kesempatan sedang wukuf memperbanyak zikir dan doa. Tapi Imam Fudail bin Iyad ini aneh. Beliau sedikit pun tidak terdengar membaca doa maupun zikir. Tidak ada kalimat doa maupun zikir yang terdengar dari bibirnya Imam Fudail bin Iyad, illa annahu wada'a yadahul yumna ala khaddihi, kecuali beliau itu hanya meletakkan tangannya pada pipinya. Wa qata'a ra'sahu yabki, dan beliau menundukkan kepalanya sambil menangis. Loh, kan aneh. Umumnya orang yang wukuf itu memperbanyak zikir dan doa, tetapi Imam Fudail bin Iyad hanya meletakkan tangannya pada pipi seperti sedang melamun, seperti sedang merenung, lalu menundukkan kepalanya sambil menangis. Nah, keadaan yang demikian ini terus dialami oleh Fudail bin Iyad. Falam yazal kadzalik hatta afadhan nasu ila Muzdalifah. Beliau terus demikian hingga jamaah-jamaah haji yang lain itu berangkat menuju Muzdalifah. Ketika jamaah-jamaah haji yang lain berangkat ke Muzdalifah, Fudail bin Iyad mengangkat kepalanya. Lalu beliau berkata, wa sau'ata wallahi minka, alangkah jahatnya diriku demi Allah terhadapmu ya Allah. Wa in ghafartani, sekalipun engkau telah mengampuni dosa-dosa aku. Itu saja kalimat yang keluar dari mulutnya Imam Fudail bin Iyad. Nah, amalan yang muncul justru bayangan-bayangan di masa lalu. Maka di sini dijelaskan mengapa Fudail bin Iyad itu demikian. Fahina idin waradat halatun min tadakkurihi lima fihi yauman kana musrifan ala nafsihi syaghalathu haya'u minallahi 'anid du'a wal adhkari. Imam Fudail bin Iyad mengalami kondisi seperti ini disebabkan karena beliau teringat pada masa lalunya yang kelam. Karena dulu beliau itu pernah menjadi perampok, tetapi kemudian bertaubat kepada Allah. Nah, karena saking malunya kepada Allah, amalan-amalan beliau yang muncul ini berupa penyesalan terhadap masa lalunya yang kelam itu, sehingga beliau tidak sempat berdoa dan berzikir ketika wukuf di Arafah. Nah, ini berarti karena bermacam-macamnya kondisi yang datang ke dalam hati,
ini menyebabkan jenisnya amal menjadi bermacam-macam. Saat Imam Fudail bin Iyad itu kondisinya beliau menyesali perbuatan-perbuatannya di masa lalu. Kondisi yang datang di dalam hatinya adalah menyesali perbuatan di masa lalu, menyebabkan munculnya amal. Ayat tegese al-walidati piro-piro kang tumeka allati kang tantiju kang ngetokaken apa allati. Tantiju ini mimbabi doroba, mengikuti wazan doroba. Jadi doroba yang beribu, nataja yang tiju. Tantiju kang ngetokaken opo allati, ngetokaken ahwalan ing piro-piro keadaan. Oh imatan kang jumeneng biqulubihim kelawan piro-piro atine al-amilin. Imam Abdullah bin Hijazi menerangkan sesuatu yang datang ke dalam hati ini membuahkan kondisi-kondisi yang ada di dalam hatinya. Seperti saat Imam Fudail bin Iyad mengalami perasaan menyesal. Ini kemudian membuahkan kondisi-kondisi yang ada pada hati beliau. Tak tadi kang natrapi opo ahwalan natrapi mailahum ing condonge al-amilin condong ila tilkal amali maring mengkono-mengkono piro-piro amal. Artinya sesuatu yang datang ke dalam hati ini membuahkan kondisi-kondisi yang ada pada hatinya, lalu kondisi-kondisi yang ada pada hatinya itu menjadikannya cenderung melakukan amal-amal yang sesuai dengan sesuatu yang datang ke dalam hatinya. Nah, ada lagi karena bermacam-macamnya sesuatu yang datang ke dalam hati menjadikan munculnya amal. Seperti yang saya baca dalam kitab Tafsir Al-Fatihah halaman 17. Tafsir Al-Fatihah ini disusun oleh Imam Ahmad bin Ashmuni Al-Jaroni. Pada halaman 17 di sini ada sebuah keterangan qila lisari as-saqoti kaifa yajibul ityanu bit ta'ah. Bola ana bunudu salasina sanatan astaghfirullah an qauli marratan wahidatan alhamdulillah. Faqila kaifa dalik? Bola waqa'al hariqu fi Baghdad wahtaraqatid dakakinu wad duru fa akhbaruni anna dukani lam yahtariq faqultu alhamdulillah wa kana ma'nahu anni farihtu bi baqa'i dukani hal ihtiraqi dakakinin nas wa kana haqqud dini wal muru'ah alla afroha bidzalik fa ana fil istighfari mundu 30 sanatan an qauli alhamdulillah. Masya Allah, ini luar biasa. Jadi ada seorang ulama dan sekaligus wali yang sangat besar, itu namanya Imam Sari As-Saqoti. Imam Sari As-Saqoti ini pernah ditanya,
kaifa yajibul ityanu bil ta'ah. Wahai Imam Sari, bagaimanakah seharusnya menjalankan taat kepada Allah itu? Menjalankan taat kepada Allah itu bagaimana seharusnya? Imam Sari As-Sakoti menjawab, ana mundu 30 sanatan astaghfirullah an qauli marratan wahidatan alhamdulillah. Kata Imam Sari, semenjak 30 tahun yang lalu aku itu memohon ampunan kepada Allah karena aku pernah mengucapkan alhamdulillah 1 kali. Ya Allah, coba Don, hanya karena mengucapkan alhamdulillah 1 kali Imam Sari As-Sakoti ini sampai memohon ampunan kepada Allah selama 30 tahun lamanya. Ini kan aneh. Kalau kita mengucapkan alhamdulillah, ya itu berarti kita mengucapkan perkataan yang baik. Tapi Imam Sari As-Sakoti ini justru karena ucapannya yang mengucapkan alhamdulillah 1 kali itu beliau memohon ampunan kepada Allah selama 30 tahun lamanya. Maka beliau kemudian ditanya, faqila kaifa dzalik, memangnya bagaimana yang terjadi? Beliau lalu bercerita, waqa'al hariqu fi Baghdad, di kota Baghdad pernah terjadi kebakaran. Ketika kebakaran itu, semua toko dan rumah-rumah yang ada di sana itu semuanya terbakar. Tetapi kemudian ada informasi bahwa tokoku itu selamat, tokoku tidak terbakar. Maka spontan aku mengucapkan alhamdulillah. Tetapi setelah saya pikir-pikir, masa di saat orang lain mengalami musibah, toko-tokonya terbakar, rumah-rumahnya terbakar, aku justru mengucapkan alhamdulillah. Ini kan berarti senang di atas penderitaan orang lain, kan begitu Doni? Berarti senang di atas penderitaan orang lain. Maka beliau menyesal, wah, saya mengucapkan alhamdulillah ini berarti bukan pada tempatnya. Lah, karena kondisi yang datang ke dalam hatinya itu adalah rasa menyesal, menyesali ucapan alhamdulillah yang keluar dari mulutnya itu ternyata bukan pada tempatnya. Bukan menyesali perkataan alhamdulillahnya, bukan. Yang disesalkan itu mengucapkan alhamdulillahnya bukan pada tempatnya. Ini karena kondisi yang datang ke dalam hatinya itu adalah rasa penyesalan, maka muncullah amal beliau membaca istighfar, memohon ampunan kepada Allah selama 30 tahun lamanya. Maka kata Imam Abdullah bin Hijazi, waridatin ayil waridatil lati tantiju ahwalan qaimatan biqulubihim taqtadi mailahum ila tilkal a'mali. Sesuatu yang datang ke dalam hati itu membuahkan kondisi-kondisi yang ada di dalam hatinya
yang menyebabkan ia cenderung untuk melakukan amal-amal yang sesuai dengan sesuatu yang datang ke dalam hatinya itu. Karena Imam Sari As-Sakoti ini, kondisi yang datang ke dalam hatinya itu adalah rasa penyesalan, maka yang muncul, amal yang muncul dari diri beliau adalah beliau memohon ampunan kepada Allah selama 30 tahun lamanya. Nah, inilah hikmah yang ke-9 dari kitab Al-Hikam. Tanawwa'at ajnasul a'mali litanawwu'i waridatil ahwal. Bermacam-macamnya jenis-jenis amal itu disebabkan karena bermacam-macamnya kondisi yang datang ke dalam hati. Karena kondisi yang datang ke dalam hati itu bermacam-macam, maka jenis-jenisnya amal pun menjadi bermacam-macam. Loh, itu. Au atawa waridatin. Boleh juga waridatil ahwal ini diartikan awaridatin atawa piro-piro kang tumeka. Hiya kang utawi waridatin iku al ahwalu piro-piro keadaan. Boleh juga sesuatu yang datang itu adalah kondisi-kondisi itu sendiri. Sebab fa innal warida mangka setuhune kang tumeka iku qad yusama kadang-kadang diarani opo al warid, diarani halan ing keadaan. Kata Imam Abdullah bin Hijazi, sesuatu yang datang ke dalam hati ini boleh juga disebut halan. Kama kaya barang sayati kang bakal teka opoma, yakni ngersaaken sapa musannif, ngersaaken anna ba'dal muridina ing setuhune sebagian piro-piro murid iku tajidu nemu sapa sira hu ing ba'dal muridin, kamu temukan mustaghilan ingkang ketungkul atau hale ketungkul bis sholati kelawan sholat. Wa ba'duhum utawi sebagian ba'dal muridin, wa ba'duhum utawi sebagian al muridin iku sibuk bisyami kelawan puasa. Wa hakada lan hale kaya mengkene-mengkene mustaghilan bis sholat wa ba'duhum bisyam. Artinya begini, seperti yang kita lihat, ada yang menyibukkan diri dengan amal-amal sholat, ada pula yang menyibukkan diri dengan amal-amal puasa, ada pula yang menyibukkan diri dengan bacaan sholawat-sholawat, ada pula yang menyibukkan diri dengan membaca Al-Quran. Jenis-jenisnya amal berbeda-beda. Nah, kata Imam Abdullah bin Hijazi, jenis apa itu? Maksud kami, kata Imam Ahmad ibn Athaillah As-Sakandari, jenis-jenisnya amal ini bermacam-macam. Ada yang menyibukkan diri melakukan sholat-sholat sunnah, ada yang menyibukkan diri dengan berpuasa, ada yang menyibukkan diri membaca sholawat, ada yang menyibukkan diri dengan membaca istighfar. Bermacam-macamnya jenis-jenis amal ini disebabkan bermacam-macamnya
kondisi-kondisi yang datang ke dalam hatinya. Lah karena bermacam-macamnya kondisi yang datang ke dalam hati itulah yang menjadikan jenis-jenisnya amal bermacam-macam. Begitu. Saya mau cerita sebuah kisah yang dialami oleh orang Badui di masa sahabat. Ini kami kutip dalam kitab Tafsir Al-Fatihah halaman 53. Qala ba'du sahabati ra'aitu Arabiyan ata babal masjidi fanazala an naqatihi wa tarakaha wa dakhala masjida wa shalla bis sakinati wal waqar wa da'a bima syaa fata'ajjabna falamma kharaja lam yajid naqatahu faqala ilahi addaitu amanataka fa aina amanati. Qala rawi fazidna ta'ajjuban falam yamkuth hatta ja'a rajulun ala naqatihi wa qad quti'a yaduhu wa sallaman naqata ilaihi. Ini kisah yang luar biasa. Ada sebagian sahabat berkata, sebagian sahabat ini tidak disebutkan namanya. Kata sebagian sahabat ini, aku pernah melihat ada orang Arab Badui datang ke pintu masjid. Ia turun dari ontanya dan membiarkan onta itu begitu saja tanpa diikat. Ia membiarkan ontanya begitu saja. Kemudian wa dakhala masjidah wa shalla bis sakinati wal waqar. Ia lalu masuk ke masjid dan melakukan sholat dengan khusyuk. Setelah sholatnya selesai, wa da'a bima syaa, ia pun berdoa sesuai keinginannya. Fata'ajjabna, kata sebagian sahabat, kami merasa heran dengan apa yang dilakukan orang Arab Badui ini. Falamma kharaja lam yajid naqatahu. Ternyata ketika orang Badui ini keluar, ia tidak menemukan ontanya. Jadi begitu selesai sholat, orang Arab Badui ini keluar dari masjid, ternyata ontanya sudah hilang. Faqala ilahi addaitu amanataka fa aina amanati. Orang Arab Badui ini lalu berkata, ya Allah, aku telah menunaikan amanahmu. Sholat ini kan adalah amanahmu kepadaku. Aku sudah menunaikannya. Fa aina amanati. Lalu di manakah amanatku yang aku titipkan kepadamu itu? Kan aku sudah melaksanakan amanatmu. Lah, sekarang amanatku yang aku titipkan kepadamu itu mana? Aku kan menitipkan onta kepadamu. Orang rawi fazidna ta'ajjuban. Kata rawi, fazidna ta'ajjuban, kami semakin merasa heran. Sebab apa? Sebab falam yamkuth, tidak lama kemudian, hatta ja'a rajulun ala naqatihi. Tidak lama kemudian ada seorang laki-laki yang menaiki ontanya orang Arab Badui itu dalam kondisi tangannya sudah terputus. Lalu
laki-laki yang mencuri ini menyerahkan kembali ontanya kepada orang Arab Badui. Nah, ini Masya Allah. Jadi hikmahnya, wa nuqtatu annahu lamma hafidhu amanatallah hafidhallahu amanatahu. Ketika seseorang memelihara amanat Allah seperti sholat, maka Allah pun akan memelihara amanatnya. Nah ini, maka ada sebagian murid yang menyibukkan dirinya dengan melakukan sholat. Ada pula sebagian murid yang menyibukkan dirinya dengan berpuasa. Ada murid yang menyibukkan dirinya dengan amalan-amalan yang lain. Nah, apa yang menyebabkan amalan-amalan murid ini berbeda-beda atau bermacam-macam? Wasababu dalika utawi sebabe mengkono-mengkono istighol iku walidul perkara kang tumeka ilahiyun kang bangsa saking pangeran. Yang menyebabkan amalnya murid ini berbeda-beda karena sesuatu yang datang ke dalam hatinya yang datang dari Allah. Ittabo an natrapi apa walidun ilahiyun natrapi mailahada ing condonge ba'dal muridin condong ila kada maring mengkene wahada lan iki ba'dal muridin condong ila kada maring mengkene. Jadi yang menyebabkan bermacam-macamnya jenis amal itu adalah sesuatu yang datang ke dalam hatinya yang mendorong orang ini melakukan amalnya yang ini, sementara yang ini melakukan amalnya yang ini berbeda dengan orang sebelumnya. Wayam baghilan sayogya likulli ahadin kedua saben-saben wong siji opo ayyamala yenta nglakoni amal sapa ahadin nglakoni amal bimuqtada mailihi sesuai kelawan kang ditaterapi condonge ahadin sifate mailihi al-madhkuri kang ditutur. Nah, bagi seseorang yang tidak berada di bawah bimbingan seorang syekh atau yang dikenal dengan sebutan mursyid, sebaiknya ia melakukan amal sesuai dengan kecenderungan yang datang ke dalam hatinya itu. Ini illam yakun lamun ora ana sapa hadin ora ana iku tahta tarbiyati syekhi ing dalam ngisore pendidikane guru. Artinya kalau seorang murid tidak berada di bawah bimbingan syekh, sebaiknya ia melakukan amal itu sesuai dengan warid atau sesuatu yang datang ke dalam hatinya itu. Fala wa illa lan lamun ora lam yakun tahta tarbiyati syekh, tapi jika berada di bawah bimbingan guru, ya fala yastaghilu mangka aja ketungkul sapa ahadib bisyai'in kelawan sewiji-wiji illa biidnihi angin kelawan idine asyekh wa iradatihi lan kehendake asyekh. Tapi kalau berada di bawah bimbingan guru, ya lebih baik mengikuti apa yang dianjurkan oleh gurunya. Umpama gurunya membimbing untuk selalu membaca kalimat tauhid, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, ya sudah, kita ikuti saja sesuai dengan bimbingan guru.
Jadi wa hasilu dzalika utawi hasile mengkono-mengkono tanawwu'at iku anna tanawwu'al awradi setuhune warna-warnane piro-piro wiridan fi haqqil muridina ing dalem haqqe piro-piro murid as-shadiqina kang pada bener. Kesimpulan dari hikmah yang ke-9 ini, kesimpulannya adalah bermacam-macamnya wiridan bagi murid iku nasiun cukul an tanawwu'il waridati saking warna-warnane piro-piro kang tumeka ala qulubihim ingatase piro-piro atine al muridin. Artinya bermacam-macamnya wiridan bagi murid itu disebabkan karena bermacam-macamnya kondisi yang datang ke dalam hatinya. Ketika umpama kondisi yang datang ke dalam hati itu mengingat nikmat-nikmat Allah, biasanya amalan yang muncul itu mengucapkan alhamdulillah, 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 alhamdulillah. Tetapi ketika sesuatu yang datang ke dalam hati itu ingatan-ingatan di masa lalu, ingatan-ingatan tentang dosa yang menimbulkan adanya penyesalan-penyesalan, maka amal yang muncul itu biasanya adalah bacaan astagfirullah, 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 memohon ampunan kepada Allah. Jadi perbedaan atau bermacam-macamnya wirid bagi murid itu ditimbulkan karena bermacam-macamnya sesuatu yang datang ke dalam hati. Jadi fayam bagi mangka sayogya likulli muridin kadue saben-saben murid apa ayyamala yenta nglakoni amal sapa murid, nglakoni amal bimuqtada waridihi sesuai kelawan kang ditaterapi perkara kang tumeka maring murid. Artinya seorang murid itu sebaiknya melakukan amal sesuai dengan sesuatu yang datang ke dalam hatinya. Ketika sesuatu yang datang ke dalam hatinya itu menimbulkan rasa penyesalan, maka amalan yang muncul adalah istighfar sebanyak mungkin. Ketika sesuatu yang datang ke dalam hatinya itu mengingat nikmat-nikmat Allah, maka amalan yang muncul adalah mengucapkan alhamdulillah, 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 sesuai dengan sesuatu yang datang ke dalam hatinya. Ini apabila bisyarti kelawan syarat al-mutaqaddimi kang dingin, artinya apabila di luar bimbingan seorang syekh. Kemudian wala ya'mala lan orang lakoni amal sapa muridin, orang lakoni amal bimuqtada waridi ghairihi kelawan kang ditaterapi perkara kang tumeka maring liyane murid. Artinya kalau memang tidak berada di bawah bimbingan syekh, seorang murid jangan melakukan amal sesuai dengan sesuatu yang datang ke dalam hati orang lain. Kan sesuatu yang datang ke dalam hati itu berbeda-beda. Ada kondisi yang datang ke dalam hatinya itu sedang bergembira karena mengingat nikmat-nikmat Allah, akhirnya muncul amalan memperbanyak alhamdulillah.
Ada pula sesuatu yang datang ke dalam hatinya itu rasa menyesal atas perbuatan-perbuatan dosa di masa lalu, lalu muncul amal istighfar, memperbanyak istighfar sebanyak mungkin. Nah, berarti sesuatu yang datang ke dalam hati tiap-tiap individu itu berbeda-beda. Nah, seorang murid yang tidak berada di bawah bimbingan guru ini sebaiknya tidak melakukan amal yang sesuai dengan apa yang datang ke dalam hati orang lain. Itu. Wala ya'tarido lan ora kena menentang sopo murid, ora kena menentang ala dalikal ghairi ingatase mengkono wong liya, ora kena menentang fi adamistighalihi ing dalem ora anane ketungkule al ghaib, ora ketungkul bima kelawan barang istaghola kang ketungkul sapa murid atau menyibukkan diri sapa murid bihi kelawan emak. Kemudian kata Imam Abdullah bin Hijazi, dia juga jangan menghalang-halangi orang lain karena tidak menyibukkan diri dengan amalan-amalan yang kita lakukan. Sebab sesuatu yang datang ke dalam hatinya orang lain itu berbeda dengan sesuatu yang datang ke dalam hati kita. Jadi kita jangan menghalang-halangi orang lain yang tidak menyibukkan diri dengan amalan yang kita lakukan. Karena apa? Karena sesuatu yang datang kepada orang lain itu berbeda bentuknya dengan sesuatu yang datang ke dalam hati kita. Maka kesimpulan dari hikmah yang ke-9 ini adalah tanawwa'at ajnasul a'mali litanawwu'i waridatil ahwal. Bermacam-macamnya jenis-jenis amal itu disebabkan karena bermacam-macamnya kondisi-kondisi yang datang ke dalam hati. Karena kondisi-kondisi yang datang ke dalam hati itu bermacam-macam, maka menjadikan jenis-jenisnya amal itu bermacam-macam. Mudah-mudahan ini memberi manfaat bagi kita semua. Barakallahu li wa lakum wallahu a'lam bishawab.